Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini. Oke, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini. Dan tentunya teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan ini. Pertanyaan selalu datang kepada kita masalah seperti dampak apa sih Bang kalau memang kita tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman online seperti Akulaku, Kredipo ataupun Easy Cash, Kredit Pintar, pinjol-pinjol besar, oke, seperti Uangme, Tunaiku, apapun itu, resmi yang resmi OJK atau sudah dinaungi atau ada izinnya sama OJK, apa sih dampaknya kalau memang kita sudah tidak mampu lagi untuk membayar, oke? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya, oke? Memang benar, pinjol-pinjol resmi OJK itu kalau kita tidak mampu membayar ataupun terjadi galbay, oke? Terjadi galbay lebih dari 90 hari dalam kutip 3 bulan, oke? Nama kita itu dampaknya akan distorkan. Skor kredit kita akan distorkan daripada pinjol itu ke pihak OJK. Nah, di sana ketika sudah dimasukkan ke pihak OJK, kita nanti tidak bisa meminjamkan uang di bank, oke? Perbankan manapun kita tidak bisa karena skor kredit kita sudah macet, oke? Sudah tidak sanggup lagi untuk bayar pinjaman online. Jadi, kalau kita mau berhubungan sama bank ataupun leasing ataupun apapun itu, kita tidak disetujui. Kalau ingin berhubungan sama perbankan atau bank, kita pasti disuruh melunaskan yang namanya pinjaman online itu, oke? Jadi sampai sini Anda paham, oke? Resikonya itu seperti selik OJK ataupun biaya checking kalian bermasalah, tetapi selebihnya tidak ada, oke? Nah, yang kedua, masalah resiko didatangkan sama DC pinjol. Ini yang selalu paling banyak juga ditanyakan kepada kita, Bang, apakah aplikasi ini datang nggak sih ke rumah-rumah nasabah kalau kita telat bayar misalkan lebih dari 30 hari ataupun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, oke? Dan seterusnya. Ini saya katakan kepada teman-teman semuanya, oke? Memang benar ada banyak juga teman-teman kita yang didatangkan sama yang namanya DC pinjol ke rumah-rumah, oke? Tetapi saya katakan tidak semuanya, oke? Dari 100 orang itu mungkin cuman 10 orang ataupun 20 orang itu pun mungkin tidak sampai. Kenapa? Yang paling banyak didatangkan sama DC pinjol itu teman-teman semuanya, wilayahnya adalah wilayah Jakarta sekitarnya, daerah Jabodetabek sekitarnya, dan Jawa Barat khususnya karena mereka dekat dengan kantor pusatnya ada di sana. Tetapi kalau seandainya Anda di luar Pulau Jawa, di pelosok ataupun di daerah-daerah terpencil, saya meyakinkan hampir 90%, 100% mungkin tidak akan didatangkan sama yang namanya DC pinjol. Jadi masalah DC pinjol datang ke rumah tidak usah terlalu Anda cemaskan. Walaupun terjadi memang benar-benar datang wilayah di Anda, misalkan wilayah Anda di Pulau Jawa, ya silakan. Cara menghadapinya sih bagaimana? Kan sudah saya banyak terangkan kepada teman-teman. Cara menghadapinya itu dengan santai, rileks, bila perlu baca doa supaya menenangkan diri Anda, oke? Niatkan kepada diri Anda bahwasanya ingin melunaskan pinjol. Bilang saja ingin melunaskan pinjol. Kalau ada rezekinya ke depannya, kalau ada uang lebih, saya akan cicilkan, saya akan lunaskan. Bilang saja seperti itu kepada DC pinjol, ya. Mereka juga tahu. Dan saya ingatkan, jangan pernah Anda janjikan waktu, tanggalnya, ataupun harinya, ataupun minggunya, ataupun bulannya. Tidak usah Anda janjikan seperti itu. Takutnya ketika Anda sudah janjikan, pasti mereka akan datang lagi ke rumah Anda, ngetok pintu Anda lagi pas tanggal itu. Tetapi kalau Anda bilang belum ada, kalau seandainya nanti ada, saya akan lunaskan, mereka juga bingung, oke? Mereka samar-samar, tidak bisa mendatangkan kapan, seperti apa, oke? Seperti itu. Jadi apa yang saya katakan ini coba praktekkan dan jangan Anda cemaskan, kuatkan mental Anda, psikologis Anda jangan terganggu, fokus ke kerjaan Anda. Kalau Anda ada kerjaan, tidak usah Anda terlalu cemaskan masalah pinjol. Berapapun hutangnya, kalau ada rezeki lebih, silakan Anda cicilkan atau lunaskan, oke? Kita di sini semuanya teman-teman tidak ingin berurusan yang namanya galbay disengaja, niat galbay yang disengaja, tidak seperti itu. Tetapi dengan keadaan ekonomi yang selagi turun, oke? Penonton setia channel ini selalu saya ajak karena ekonomi yang selagi turun, mungkin dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk bayar pinjol, mungkin untuk anak, kebutuhan di rumah, oke? Masih banyak yang belum terpenuhi. Nah, nanti siapa tahu kalau sudah terlebih atau sudah terpenuhi semuanya, rezeki sudah ada, kita mau melunaskan, barulah kita lunaskan, oke?
Nah, kalau seandainya ingin melunaskan, silakan negosiasi saja sama pinjolnya atau aplikasinya sama DC-nya. Silakan negosiasi saja. Siapa tahu mereka bisa mensetujui. Oke, saya harapkan seperti itu. Biasanya mereka akan mensetujui. Walaupun hutang ada dendanya, bunganya berapa nanti akan dinego, pasti disetujui. Oke, walaupun mau bayar pokoknya, daripada mereka tidak dapat apa-apa pinjolnya, lebih baik mereka akan menerima, kemauan Anda seperti bayar pokok hutangnya ataupun dendanya dipotong berapa persen, seperti itu, daripada tidak sama sekali. Jadi yang paling inti di sini saya ajak teman-teman semuanya supaya berdoa supaya Tuhan memberikan rezeki kita yang berlebih dan bisa melunaskan pinjol-pinjol ini, dan juga kuatkan mental, jangan terlalu cemas menghadapi DC pinjol. Semakin Anda cemas, semakin Anda rusak pikiran, semakin rugi hidup kita. Kita tidak bisa maju gara-gara yang namanya pinjaman online. Seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga saja ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.